Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Frandi Argadinata MH selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Politik di Dunia Islam dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan saya Eti Kusniawati sebagai moderator pada pertemuan kali ini. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri dengan NIM 1261032032441 dan 4 teman saya, Eva Dwi Lestari dengan NIM 1261032032422, Raken Safatasnia dengan NIM 12610320325, Salsabila Aisyah Farida dengan NIM 1261032032699, dan Al-Muwafiqi Imaduddin dengan NIM 1261032032887. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai sistem politik pasca kematian Utsman. Untuk yang pertama yaitu fitnah dan pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Di sini dapat terlihat terjadinya pemberontakan yang berakhir dengan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan dapat dilihat dari beberapa segi. Yaitu yang pertama, rasa tidak puas terhadap Khalifah Utsman bin Affan yang semakin menjalar. Di Mesir, Sultan Abdullah bin Sabah, orang Yaman yang diklaim sebagai orang Yahudi yang sangat provokatif. Dengan mendakwahkan Hak Ali sebagai khalifah yang sah, keberhasilan propaganda jahat Abdullah bin Sabah membuat sejumlah kekuatan pemberontak bertambah semakin banyak. Pertentangan yang dilakukan penduduk Kufah, Mesir, dan Basrah terhadap kebijakan Utsman semakin memanas. Mereka meminta Utsman untuk segera memecat gubernurnya seperti Al-Wahid bin Uqbah. Akhirnya setelah itu mendapat desakan terus-menerus. Utsman pun segera mencopot jabatan mereka dan menggantinya dengan Sa'id bin As sebagai gubernur di Kufah dan Abdullah bin Abu Bakar sebagai gubernur di Mesir. Namun beberapa saat kemudian peristiwa lain menghiasi ketegangan pada masa itu. Para penentang Utsman berbondong-bondong kembali mendatangi Utsman dengan kemarahannya dikarenakan mereka mendapati sebuah surat rahasia yang ditunjukkan kepada gubernur Mesir, di mana isinya berupa perintah untuk menangkap dan membunuh para penentang Utsman. Surat berstempel Utsman bin Affan tersebut mengidentifikasi bahwa Utsman tidak sepenuhnya mendukung mereka dan Utsman tidak mengakui bahwa ia yang menulisnya. Surat yang dituduhkan berasal dari Utsman ternyata diduga palsu. Begitu pula munculnya surat yang dituduhkan dari Ali bin Abi Thalib yang isinya mengajak kelompok-kelompok tersebut datang ke Madinah. Juga surat Talha dan Zubair yang mengajak kelompok Kufah dan Basrah agar bergerak ke Madinah adalah surat palsu. Tetapi karena situasi yang sudah sangat memanas, para demonstran makin berani bersikap kepada Utsman, mengurungnya di dalam rumah dan mengepungnya. Sejumlah sahabat berusaha membelanya seperti Hasan, Husain, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Umar. Namun para pemberontak kian bertindak berani dan menerobos rumah. Setelah 40 hari mengepungnya, kemudian beberapa mereka membunuh sang khalifah Utsman bin Affan. Kedua persaingan dan permusuhan antara keluarga Hashim dan keluarga Umayyah turut memperlemah kekuatan Utsman. Sebelum Nabi Muhammad lahir telah berlangsung persaingan kedua keturunan yang masih bersaudara ini. Pada masa pemerintahan Utsman, benih kebencian ini tumbuh kembali ketika lemahnya karakter kepemimpinan Utsman turut pula menyokongnya, khususnya dalam menghadapi gejolak pemberontakan, bahwa Utsman adalah pribadi yang sederhana dan sikap lemah lembut sangat tidak sesuai dalam urusan politik dan pemerintahan. Lebih-lebih lagi dalam kondisi yang kritis. Pada kondisi yang demikian dibutuhkan sikap yang tegas untuk menegakkan stabilitas pemerintahan. Sikap seperti ini tidak dimiliki oleh Utsman. Pada beberapa kasus ia terlalu mudah untuk memaafkan orang lain sekalipun musuhnya sendiri yang membahayakan. Sikap lemah lembut ini mendorong pihak-pihak yang bermaksud jahat melancarkan maksudnya. Dengan sikapnya, karakter Utsman yang seperti itulah akhirnya pada tanggal 17 Juni 656 Masehi atau 35 Hijriah, Utsman dibunuh dengan cara ditikam oleh gerombolan pemberontak yang berjumlah sekitar 500 massa. Di antaranya bernama Hamran bin Sudan Asy-Syaki, yang tiba-tiba datang mengepung rumah Khalifah Utsman pada saat beliau sedang membaca Al-Quran. Kematian Utsman dengan cara tersebut menyebabkan huru-hara di kalangan kaum muslimin, yang menyebabkan banyak jatuhnya korban di kalangan pemuda muslim. Pembunuhan yang bermotif politik atas
diri Khalifah Utsman membawa dampak yang panjang terhadap sejarah Islam sesudahnya, yang kemudian membuka pintu perpecahan antara kaum muslimin. B. Kelompok Talhah, Zubair, dan Aisyah. Pada saat menjadi khalifah, Ali bin Abi Thalib menerapkan kebijakan-kebijakan untuk memulihkan situasi umat Islam, tapi kebijakan itu tidak berjalan mulus mengingat Aisyah, Talha, dan Zubair menuntut agar kasus pembunuhan Khalifah Utsman segera ditangkap dan mereka segera dibawa ke meja hijau. Namun tuntutan mereka tidak dikabulkan Ali dengan beberapa alasan. Pertama, karena tugas utama yang mendesak dilakukan dalam situasi kritis yang penuh intimidasi seperti saat itu ialah memulihkan ketertiban dan mengkonsolidasikan kedudukan khalifah. Kedua, menghukum para pembunuh bukanlah perkara mudah. Khalifah Utsman tidak dibunuh oleh hanya satu orang saja, melainkan banyak orang yang melakukan pembunuhan tersebut. Dia pun menghindari pertikaian dengan Talha dan sekutunya, tetapi tampaknya penyelesaian damai sulit untuk dicapai. Maka kontak senjata tak dapat dielakkan lagi sehingga Talha dan Zubair terbunuh sedangkan Aisyah dikembalikan ke Madinah. Peperangan ini dikenal dengan nama Waqiah al-Jamal atau Perang Unta atau Jamal yang terjadi pada tahun 36 Hijriah. Dalam perang ini pihak Ali memperoleh kemenangan. Kubu Utsman dan kubu Ali. Sesudah syahidnya Khalifah Utsman bin Affan, beberapa perang saudara terjadi. Kubu Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan saling berhadapan di perang Siffin pada 657 Masehi. Setelah terjadi rupa-rupa konfrontasi Hasan dan Husain, keduanya anak-anak Ali menerima pemerintahan Muawiyah pada 41 Hijriah atau 661 Masehi. Tahun tersebut dinamakan Am al-Jamaah atau Tahun Persatuan karena kaum muslimin kembali bersatu di bawah pimpinan seorang khalifah. Namun nuansa damai dari Am al-Jamaah tidak berlangsung lama. Banyak elit dinasti Umayyah yang masih saja memandang sinis atau bekas lawan politik mereka. Padahal kubu Ali nyata-nyata telah mengalami kekalahan politik yang telak. Bahkan beberapa raja Umayyah menerapkan kampanye penuh stigma terhadap sepupu Nabi SAW itu beserta anak keturunannya. Para pihak yang pro Ali pun tak kurang parahnya. Mereka sering kali menjelek-jelekan pemerintahan Umayyah. Bahkan pada akhirnya Ali sendiri wafat akibat dibunuh Khawarij. Kaum tersebut mulanya mendukung Ali, tetapi kemudian menuduhnya sebagai kafir selepas peristiwa arbitrase atau tahkim. Al-Khawarij. Secara etimologi, kata Khawarij berasal dari bahasa Arab yaitu haraja yang berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Berdasarkan pengertian etimologi ini pula, Khawarij berarti setiap muslim yang ingin keluar dari kesatuan umat Islam. Adapun Khawarij dalam etimologi ilmu kalam adalah suatu sekte atau kelompok atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena ketidaksepakatan terhadap keputusan Ali yang menerima arbitrase atau tahkim. Dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 657 Masehi dengan kelompok Bugat atau pemberontak Muawiyah bin Abi Sufyan perihal persengketaan khilafah. Pokok-pokok ajaran Khawarij dibagi menjadi dua bidang, yaitu satu, bidang teologi. Orang mukmin yang berbuat dosa besar atau murtakib ala kabair atau capital sinner adalah kafir dan telah keluar dari Islam dan wajib dibunuh. Ibadah termasuk rukun iman. Maka orang yang tarikus salat dinyatakan kafir. Anak-anak orang kafir yang mati waktu kecilnya juga masuk neraka. 2. Bidang ketatanegaraan. Kaum Khawarij lebih bersifat demokratis karena syarat untuk menjadi pemimpin umat atau imam atau khalifah tidak harus dari ahlul bait Rasulullah dan berbangsa Quraisy. Siapapun bisa asal disepakati bersama. Hanya saja ada syarat kualitas kepribadian, yakni harus seorang yang wira'i, zuhud, takwa, tidak berbuat dosa dan kesalahan. Boleh tidak mematuhi aturan-aturan kepala negara bila ternyata ia seorang yang dolim.
Kaum Khawarij memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Mudah mengkafirkan orang yang tidak segolong dengan mereka, walaupun orang tersebut adalah penganut agama Islam. 2. Islam yang benar adalah Islam yang mereka pahami dan amalkan. Islam sebagaimana yang dipahami dan diamalkan golongan Islam lain tidak benar. 3. Orang-orang Islam yang tersesat dan telah menjadi kafir perlu dibawa kembali ke Islam yang sebenarnya, yaitu Islam seperti yang mereka pahami dan amalkan. 4. Karena pemerintah dan ulama yang tidak sepaham dengan mereka adalah sesat, maka mereka imam dari golongan mereka sendiri. Imam dalam arti pemuka agama dan pemuka pemerintahan. Yang kelima, mereka bersikap fanatik dalam pemahaman, tidak segan-segan menggunakan kekerasan dan pembunuhan untuk mencapai tujuan mereka. Sekte yang terkenal dalam kaum Khawarij adalah Al-Muhakimah, Al-Azariqah, dan Al-Najdah, Al-Jaridah, As-Sufriyah, dan Al-Badiyah. Kelompok Zubariyin. Nama Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa. Menurut Al-Syakastani bahwa Jabariyah berarti menghilangkan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyerahkan perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan ini disebut juga dengan golongan Jahamiyah. Menurut paham ini, manusia tidak kuasa atas sesuatu, karena itu manusia tidak dapat diberi sifat mampu atau istis'a. Manusia sebagaimana dikatakan Jaham bin Safwan terpaksa atas perbuatan-perbuatannya tanpa ada kuasa atau kudrah, kehendak atau iradah, dan pilihan bebas atau al-ikhtiyar. Perbuatan manusia sudah ditentukan sejak mula oleh kodok dan kodar Tuhan, sehingga posisi manusia dalam paham ini tidak memiliki kebebasan dan inisiatif sendiri, tetapi terikat kehendak Tuhan. Permunculan aliran Jabariyah berpangkal dari persoalan teologis. Yang kedua yaitu persoalan Tuhan dalam kaitannya dengan hendak dan perbuatan manusia. Tokoh-tokoh aliran Jabariyah yaitu Jaham ibn Safwan, Al-Qusain ibnu Muhammad an-Najjar, Ibnu Umar, dan Hafaz al-Farid. Sedangkan faham Jabariyah pertama kali diperkenalkan oleh Zaid bin Dihram. F. Mutasilah. Secara harafiah kata mutasilah berasal dari itasila yang berarti berpisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauh atau menjauhkan diri. Sedangkan menurut etimologis, mutasilah bermakna orang-orang yang memisahkan diri. Aliran ini pada dasarnya aturan esensial berpikir ini terdiri dari 3 komponen. Pertama adalah pengakuan bahwa masing-masing lapisan realitas memiliki logika berpikir yang sesuai dengan kodrat sendiri. Kedua adalah pengakuan bahwa kebenaran dari lapisan lain dapat diterima melalui keyakinan atas dasar otoritas atau aturan berpikir. Dan unsur ketiga adalah pengakuan bahwa lapisan realitas tersebut merupakan kesatuan dasar Tuhan yang diterima dalam Islam. Jadi aliran ini tidak menetapkan hukum kafir bagi pelaku dosa besar. Demikianlah perselisihan ini menjadi perselisihan keagamaan setelah pada mulanya merupakan perselisihan politik, sehingga menjadi salah satu pembahasan ilmu tauhid yang penting. Sebagaimana masalah jabatan khalifah juga menjadi bidang kajian ilmu ini, meskipun lebih tepat untuk di bab ilmu fikih karena menyangkut hukum amaliyah, bukan masalah keyakinan. Hal ini dikarenakan masalah pemimpin pemerintahan pada garis besarnya merupakan kemaslahatan yang berkaitan dengan orang yang pantas untuk mengatur urusan-urusan kaum muslim, bukan masalah kepercayaan yang berkaitan dengan salah satu dasar agama.
Tetapi berhubung dengan sebagian kelompok mengajukan beberapa pendapat yang hampir-hampir membawa kepada penolakan terhadap banyaknya kaidah Islam, maka para tokoh ilmu tauhid menjadi masalah jabatan khalifah itu sebagai salah satu bidang kajian mereka untuk dibahas secara objektif, jauh dari fanatisme dan hawa nafsu, dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran tentang masalah tersebut demi menjaga akidah-akidah agama yang benar, karena banyaknya masalah-masalah lain yang dimasukkan di dalam ilmu tauhid. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili kelompok 6. Sebelum saya tutup, ada sedikit kata-kata, yaitu ambillah hikmah dan pelajaran dari orang-orang terdahulu. Utsman bin Affan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.